Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79 ini, saya ucapkan selamat pagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mendengarkan Renungan 79 pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan melihat satu hal di mana bangsa Israel terjerumus dalam dosa ini. Kita akan melihat satu dosa yang bangsa Israel tuh terus-menerus mereka ulangi, yaitu adalah berhala. Nah, kita mengetahui bahwa ketika bangsa-bangsa itu diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia tersebar di seluruh permukaan bumi. Dan manusia, mereka menyembah dewa masing-masing. Tetapi Tuhan membangkitkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah, bangsa-bangsa lain mereka menyembah dewa-dewa lain, menyembah roh-roh lain, menyembah patung dan menyembah kayu. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan mengikuti mereka. Jangan membuat patung apapun yang menyerupai Tuhan. Nah, tetapi bangsa Israel terus mengulangi kesalahan tersebut dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, berulang-ulang. Seperti ketika mereka membangun patung sapi, patung lembu di bawah Gunung Sinai, dan ketika itu Musa menghancurkan patung tersebut karena patung tersebut berhala. Mereka ingin menyembah Tuhan tetapi dengan cara yang salah. Mereka membuat suatu patung dari emas, tetapi dalam patung tersebut tidak ada roh, tidak ada kebenaran, tidak ada kuasa dalam patung tersebut. Nah, kita akan melihat dalam kitab Yesaya yang ke-44. Nah, di dalam ayat 9 sampai ayat yang terakhir itu dijelaskan bahwa pemujaan patung itu adalah sebuah kebodohan. Nah, kenapa pemujaan patung itu disebut dengan kebodohan? Seperti yang saya katakan tadi, roh dan kebenaran itu hanya datang daripada surga. Nah, di sini diceritakan bahwa ketika manusia mengambil kayu dari hutan atau mengambil batu dari hutan, mereka membuatnya menjadi patung, mereka mengukirnya dengan tangan, dengan segala keringat mereka, dan itu adalah hasil usaha manusia, usaha yang sia-sia. Dan dalam situ, manusia tidak dapat memberikan roh kepada patung tersebut. Manusia tidak dapat memberikan nyawa ke dalam patung tersebut. Oleh sebab itu, penyembahan patung itu adalah suatu kebodohan di mata Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-17, pasal 44 ayat yang ke-17 dalam kitab Yesaya. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup. Nah, dikatakan ketika orang membuat patung, orang berseru kepadanya, meminta pertolongan, meminta hikmat, meminta keselamatan. Tetapi apa yang didapat? Patung tersebut tidak dapat menyelamatkan bangsa Israel. Patung tersebut tidak dapat menyelamatkan manusia. Sampai kapan patung tersebut dapat melayani manusia? Tidak akan bertahan lama. Patung-patung tersebut mungkin dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk mendatangkan suatu keuntungan bagi manusia. Tetapi keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh iblis selalu mendatangkan maut. Itu adalah keuntungan-keuntungan yang palsu, bukan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata, aku adalah Allah yang cemburu, Tuhan berkata, aku cemburu karena Tuhan mengetahui bahwa manusia dapat hanya bisa mendapatkan sukacita dan kegembiraan, damai sejahtera itu hanya melalui Tuhan, bukan melalui patung-patung, bukan melalui manusia-manusia, tapi dengan Tuhan. Tuhan mengetahui akan hal ini. Dan ketika bangsa Israel keluar daripada Tuhan, Tuhan merasa cemburu karena seharusnya dia bisa memberikan yang lebih kepada manusia. Seharusnya dia yang bisa memberikan damai sejahtera dan kasih sukacita itu, kasih surgawi itu kepada manusia. Tidak dapat dilakukan oleh patung-patung, apalagi patung buatan manusia. Ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Pada akhirnya penyembah-penyembah berhala itu mereka akan mendapat malu. Karena patung tersebut tidak akan bisa menyelamatkan mereka, tidak akan bisa menyelamatkan mereka daripada maut. Ketika mereka berseru tadi pada ayat yang 17, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Allahku di sini dituliskan dengan huruf yang kecil. Allah yang palsu, Allah yang tidak dapat menyelamatkan manusia. Dan manusia berusaha mengukir patung tersebut dengan baik, dengan manisnya, dengan indahnya, seperti yang akan saya bacakan dalam ayat yang ke-13. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah.
Ia mengerjakan dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia tampan. Selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Nah, manusia membuat patung yang begitu rupa, patung yang begitu indah, patung yang kelihatan seperti sosok seorang penyelamat, seperti sosok yang dapat dipandang, dan mereka menempatkan itu dalam kuil-kuil mereka. Dan itu adalah suatu kekejian dalam hati Tuhan. Nah, penyembahan berhala itu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Penyembahan berhala dari zaman ke zaman menyesuaikan kehidupan manusia. Nah, kita akan melihat pada Kolose 3 ayat yang kelima. Kita mungkin banyak dari kita sudah mengetahui akan hal ini, tapi akan saya bacakan Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Alkitab menyamakan hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan itu dengan penyembahan berhala. Karena Allah cemburu, seharusnya kita mengetahui bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan ketika kita meletakkan patung-patung yang salah di dalam hati kita, ketika kita menempatkan sesuatu yang tidak seharusnya dalam hati kita, dalam bait Allah ini, maka Allah menjadi cemburu. Maka Allah melihat bahwa hal itu tidak baik di matanya. Hati kita, bait Allah, seharusnya dipenuhi hanya dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan saja, bukan dengan patung-patung. Nah, kebanyakan manusia mereka meletakkan patung-patung berhala dalam bait Allah mereka, dalam hati mereka dengan sengaja. Sulit mereka melepaskan patung-patung tersebut karena mereka sudah mengukirnya dengan baik, karena mereka sudah bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu tersebut, sehingga ketika patung tersebut diletakkan dalam hati mereka, mereka sulit melepaskannya. Dan Tuhan berkata hal itu harus dihancurkan, hal itu harus dilenyapkan, patung-patung tersebut harus dibuang, sehingga roh Tuhan itu bisa kembali lagi bergumul dalam hati kita. Roh Tuhan dapat kembali lagi dalam hati kita, bertahta dalam hati kita. Itulah sebabnya kenapa perbuatan daging itu menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Karena kita sementara meletakkan patung-patung berhala di dalam hati kita. Nah, kita akan buka dalam kitab Yeskiel 14 ayat yang ketiga. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Tadi saya membacakan Yeskiel 14 ayat yang ketiga. Berhala bisa menjadi batu sandungan. Berhala bisa menjadi penghalang antara roh manusia dengan roh Tuhan. Kenapa kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Karena mungkin ada patung berhala dalam hati kita. Karena mungkin ada patung berhala dalam bait Allah yang suci ini. Tuhan berkata patung tersebut itu yang menutup mata kita, yang menutup mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat kasih Tuhan lagi. Patung berhala itu menyebabkan kita menjadi berbuat dosa, berbuat kesalahan, jatuh kepada kesalahan terus-menerus. Dan kesalahan ketika dosa itu dibuahi, dosa itu akan mendatangkan maut. Tuhan tahu bahwa patung-patung berhala tersebut tidak dapat menyelamatkan manusia. Patung-patung berhala tersebut mendatangkan maut. Dan Tuhan cemburu kepada manusia. Tuhan ingin memberikan yang terbaik kepada manusia. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dan Tuhan tahu patung tersebut, dosa manusia itu hanya mendatangkan maut. Oleh sebab itu Tuhan cemburu. Tuhan mengingini bahwa kita memiliki hidup yang suci, hidup yang kudus, di mana roh Tuhan itu ada selalu dalam hati kita. Nah, kita akan lanjut dalam Yesaya 44 lagi. Kita akan kembali ke dalam Yesaya 44 ayat yang ke-21. Nah, setelah Tuhan menjelaskan bahwa pemujaan patung itu adalah sebuah kebodohan, bangsa Israel terus-menerus jatuh ke dalam penyembahan berhala. Pada ayat yang ke-21 Tuhan berkata demikian. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Ini adalah poin pertama. Tuhan tidak akan melupakan kita. Walaupun bangsa Israel telah melakukan suatu kejahatan, terus-menerus menempatkan berhala-berhala dalam hatinya, sengaja menjauhkan dirinya daripada hadirat Tuhan, tetapi Tuhan berkata, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Kita adalah Israel rohani, dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ayat yang ke-22 akan saya lanjutkan. Aku telah menghapus segala dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Nah, ketika
Saya memberi contoh ketika ada matahari, jika matahari tertutup kabut, maka kita tidak akan bisa melihat matahari, terangnya matahari tersebut. Tetapi Tuhan berkata, aku telah menghapus dosa seperti kabut yang diterbangkan oleh angin. Ketika kabut itu diterbangkan oleh angin, ketika kabut itu dihapus, maka kita bisa melihat terang sesungguhnya. Kita bisa melihat kemuliaan Allah sesungguhnya. Cari kemuliaan Allah, rasakan kemuliaan Allah. Jika kita belum pernah merasakan kemuliaan Allah, minta kepada Tuhan untuk merasakan kerajaan surga di dalam dunia ini. Tuhan ingin memberikan sukacita ke dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, Tuhan telah menghapus dosa kita. Dan akan saya bacakan selanjutnya, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku seperti aku telah menebus engkau. Di sini dikatakan, kembalilah kepadaku. Manusia jatuh berulang kali. Manusia mungkin berbuat dosa berulang kali, tetapi Tuhan adalah Allah yang panjang sabar, penuh kemurahan, penuh kasih, sehingga Dia berkata kembali kepadanya. Asal kita kembali kepadanya, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Asal kita kembali kepadanya, Dia akan memberikan damai sejahtera itu dan kasih dan pengampunan dan penyelamatan itu kepada kita kembali. Asal kita kembali kepada Tuhan. Saya akan menutup renungan hari ini dengan 1 Samuel ayat 12. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20 akan saya bacakan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Yang akan saya tekankan adalah ayat yang ke-20. Tuhan berkata, jangan takut. Walaupun kita telah melakukan kesalahan, walaupun kita telah menempatkan dosa dalam hati kita, walaupun kehidupan kita dipenuhi dengan dosa, selalu ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Ketika manusia jatuh bangun, terus kejar Tuhan, terus ikut Tuhan. Sakit rasanya berjalan dalam dunia ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan. Kuasa iblis selalu ingin menarik kehidupan manusia jauh daripada Tuhan. Manusia bisa sering kali jatuh, tapi manusia harus terus bangkit beribadah kepada Tuhan. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan Tuhan kembali. Sekali lagi, dalam kitab Yesaya tadi berkata, kembali kepada Tuhan. Langkah kita mungkin sudah berbelok ke kanan, sudah berbelok ke kiri, tapi Tuhan berkata, kembali kepadanya. Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada terang itu, kembali kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan menutup renungan ini dengan doa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam segala perjalanan kami. Ya Tuhan, kami yakin Engkau selalu berada di sisi kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin menaikkan doa Tuhan supaya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Jika kami telah berbuat kesalahan, jika kami telah jatuh, jika kami telah melukakan hati-Mu, jika kami telah mendukakan hati-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami ingin berbalik kepadamu, kami ingin kembali kepadamu. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami Roh Kudus untuk membimbing kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Untuk dapat kami melihat terang yang sesungguhnya Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.